Sudah selayaknya kami puji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Thank you Lord. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Thank you. Katakan, Engkau layak dipuji disembah. Engkau layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kau yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak, layak dipuji disembah. Kau yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta, amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kebesaran. Katakan Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana. Layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kau yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Saya udah Jumat, mari kita makin penting. Katakan layak, layak dipuji disembah. Allah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji disembah. Allah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Allah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Betapa hati kami bersyukur ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada pagi hari ini nyata dan jelas ya Tuhan, dan kami boleh rasakan. Kami sembahkan kasih sayang Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan berkenan atas kami semua pada pagi hari ini, membangun baik kudus-Mu tempat ini melalui ibadah di Grand Usu Tuhan.
Kiranya Kau hadir tengah-tengah kami, menjamah kami semua ya Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak kesukaan-Nya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkenanlah Engkau Tuhan memberkati kami semua, bahkan nanti hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami semua diberkati. Begitu Tuhan, kiranya Kau mentabiskan ibadah pada pagi siang hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama-sama kita katakan amin. Tadi pagi udah sarapan ya. Kita mengatakan tetap suasana Natal. Kita katakan kita surga berdoa. Amin. Bapak, iya Bapak tuh namanya masih pada libur-liburan. Di sini buat dimuliakan. Dan ini memuliakan. Amin. Yes. Kita mau datang bawa pujian ini dan menyatakan glory. Amin. Kami datang bawa pujian.
kasih. Sudah selayaknya kami bersorak bagimu, karena kami memiliki Raja Damai itu Tuhan. Hanya Kau Yesus. Terima kasih. Katakan, oh Yesusku. Dan kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oh Yesusku, Engkau Raja oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih, Kau berikan hidupku. Terima kasih untuk tebus dosaku. Segala kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi katakan, oh Yesus, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih. Terima kasih Kau berikan hidupmu Tuhan. Kau berikan hidupmu, tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan
kemuliaan hanya bagi-Mu. Thank you. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Sebenarnya kami tidak layak Tuhan. Kadang kami lupa. Kadang kami lalai Tuhan. Kadang kami membuat Engkau menangis Bapa. Tapi kami berjanji Tuhan, untuk ke depan kami lebih lagi mengenal Engkau. Kami ingin ada di dalam hati-Mu Tuhan. Karena semakin hari keadaan dunia semakin tidak baik. Tapi hati kami hanya ingin menyenangkan Tuhan. Ajar kami memikirkan hal-hal yang di atas Tuhan. Agar kehidupan kami boleh berjalan sesuai rencana-Mu. Kiranya sikit. Ampuni kami Tuhan. Untuk kami menyiapkan hati kami masuk dalam dimensi-Mu Bapa. Kiranya sikit dan mudah. Persekutuan ini bukan yang biasa-biasa Bapa. Tapi ada pemulihan Tuhan. Kau tidak melihat apa status kami, tapi Kau mau melihat hati yang mau menyembah, hati yang mau menyerahkan diri. Thank you. Ampuni apabila masih ada kesombongan, masih ada perasaan sok pintar dalam kehidupan kami. Padahal kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami seperti anak-anak yang hanya ingin menyenangkan hati bapaknya. Berikan kami hati Tuhan yang selalu ingin merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena ke depan kami tidak bisa apa-apa. Thank you. Thank you. Kira
Berbicaralah dalam hati kami masing-masing. Tanamkan ide-ide-Mu Tuhan dalam hati kami para hamba-Mu. Apa yang harus kami lakukan untuk jemaat? Apa yang harus kami lakukan untuk keluarga? Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Hancurkan kesombongan kami, kesoktahuan kami Tuhan, kegagahan kami. Karena kami merasa memiliki semuanya Tuhan, padahal itu nothing at all. Thank you. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala kehormatan hanya untuk-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar yang telah kami terima, telah kami alami, telah kami rasakan sampai hari ini. Di kami ada hari ini membuktikan bahwa Engkau besar, bahwa Engkau berkuasa, Engkau yang ajaib, Engkau yang menyertai, memberikan kekuatan bagi kami semuanya. Sungguh Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup ini. Sebab itu biarlah kami memiliki Engkau. Engkaulah Yesusku, Engkaulah Natalku, Engkaulah kepunyaanku Tuhan. Engkaulah yang biarlah kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila pada hari ini bersyukur dengan kesempatan untuk menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan, kiranya kurang setiap kami semuanya, terutama hikmat pengertian bagi kami. Biarlah firman ini menjadi kehidupan bagi kami semuanya. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap digunakannya. Sama katakan amin. Ya, salam semuanya. Puji Tuhan. Ya, sebelumnya sudah kenal semua ya? Ya, perkenalkan nama saya Sony. Ya. Saya melayani di yayasan dan jemaat saya sedikit, jemaat saya cuma 11 orang. Tapi jemaat yang kami layani jemaat yang sangat luar biasa. Ya, berbeda dengan Bapak Ibu dan tempat ini. Ya. Karena 11 itu yang membuat memproses setiap kehidupan saya dari hari ke hari sampai hari ini. Ya. Jadi jemaat saya adalah orang-orang ODGJ. Mereka dipercayakan untuk mengasuh, membimbing orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Oke, untuk perkenalan sampai di sini, dan mari Bapak Ibu kita fokuskan hati kita kepada satu firman Tuhan, di mana hari ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk bisa sharing di tempat ini. Saya permisi David dan hamba-hamba semuanya. Sebenarnya saya pantas berdiri di sini, tetapi karena kasih karunia saya diizinkan untuk menyampaikan sharing ini. Oke. Bapak Ibu, saya minta maaf nanti kalau ada penyampaian saya mungkin tidak berkenan, karena kebiasaan saya untuk menyampaikan di dalam jemaat saya sangat luar biasa. Nanti kalau ada kata-kata yang kurang, ya, karena kebiasaan untuk supaya mereka bisa mengerti, jadi ya ada satu mungkin ada nada-nada yang bagaimana ya, yang tidak berkenan di hati. Oke. Ya, untuk tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah Yesusku, Natalku. Oke. Nah, kata dari Yesusku adalah dua kata, yaitu Yesus dan ku. Ya. Yesus adalah juru selamat sebagai pusat kehidupan di dalam kehidupan kita semuanya, dan ku adalah pribadi. Ya. Pribadi lepas pribadi. Jadi Yesusku adalah di mana Yesus yang menjadi pusat kehidupan di dalam kehidupan saudara saya secara pribadi. Ya. Nah, Natalku di mana karya Allah yang begitu besar anugerahnya dalam kehidupan kita yang diberikan bagi dunia ini, dan saat ini juga diberikan kepada secara pribadi di dalam kehidupan kita semuanya. Maka Yesusku adalah milik kita pribadi secara pribadi, dan Natalku adalah kelahiran Yesus di dalam diri kita secara pribadi. Nah, kata milikku, ya, kita harus bisa memiliki satu komitmen di dalam kehidupan kita, ya. Karena berkata milik adalah satu kata di mana kita ini mempunyai sesuatu
kalau disebutkan Yesus ada pribadi yang menjadi milik kita, berarti kita sudah memiliki komitmen untuk di mana kita komitmen iman kita pada Yesus, di mana kita memiliki komitmen untuk hidup bersama dengan Yesus, di mana kita memiliki komitmen untuk percaya sepenuhnya di dalam Yesus. Ya. Nah, sama seperti ketika Bapak Ibu dengan pasangannya berkata, istriku atau suamiku, maaf, saya nggak bisa berkata seperti itu. Ya, saya bisa katakan Yesusku. Ya. Ya. Maaf, dari ya. Jadi ketika kita berkata, Bapak Ibu berkata, suamiku atau istriku, memberi komitmen untuk saling mengasihi, untuk saling melengkapi, untuk bisa saling menerima apa adanya. Ya. Nah, Yesus sudah bisa menerima kita apa adanya. Saat kita berdosa, saat kita meninggalkan Dia, saat kita tidak setia, Dia sudah masih menerima kita. Nah, bagaimana ketika kita berani berkata, Yesusku, kita coba memiliki komitmen untuk berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau, aku percaya padamu, Engkau milikku, dan aku akan hidup bersamamu, memiliki komitmen untuk mengasihi, untuk mencintai Yesus yang sudah mencintai kita semuanya. Ya. Karena kalau kita berkata milikku, Yesusku, kalau kita tidak ada cinta, tidak ada kasih, percuma, itu hanya manis di bibir. Amin. Ya. Kalau kita tidak melakukan satu tindakan, kepercayaan kita, iman kita pada Yesus, kalau kita berkata Yesusku, tetapi kita masih cari yang lain, apakah belum cukup Yesus dalam depan kita? Ya, kalau Pak mengatakan cukuplah Yesus bagiku. Ya. Karena itu saudara, saat kita memiliki Yesus, apa sih yang kurang dari Yesus? Apa sih yang belum ada di dalam Yesus? Kekurangan, kekhawatiran, semua sudah ada. Ya. Nah, kita dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat favorit Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal. Terus? Nah, amin. Ya, nah, itulah ya, di mana Allah sudah memberi komitmen sehingga saudara saya menjadi miliknya. Ketika kita percaya, kita menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milik kita. Karena ini berbicara tentang Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita menyatakan diri kepada Yesus, Kau Tuhanku. Ya, Mazmur 2 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Berarti kita mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai gembala yang memberikan kehidupan, yang mencukupkan dan yang menyertai. Bahkan dikatakan, aku menyediakan hidangan di depan lawanku. Dalam hal itu pun Tuhan masih menyediakan hidangan di lawan kita. Berarti Allah penyertaannya itu sangat luar biasa dan sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Kata Yesus memang kalau kita lihat secara mendalam, ya, ini sangat hal yang luar biasa bagi kita ini. Ya. Kita memiliki Dia dan Dia memiliki kita. Ya. Jadi apalagi yang mau saat ini yang kita risaukan di dalam Yesus tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua, katakan Natalku. Natalku. Yesusku Natal berbicara tentang anugerah. Tadi malam sudah sering banyak dari bapak-bapak apa sih yang menjadi makna Natal di dalam kehidupan. Nah, sekarang ini makna Natal secara pribadi. Kalau tadi malam katakan Natal bagi keluarga, bagi pelayanan, bagi kehidupan, Natal secara pribadi. Apa
yang saat ini menjadi makna di dalam kehidupan kita ini. Ya, banyak orang mengabaikan makna Natal ini ya dengan cara apa? Kalau kita katakan apa sih yang kamu mau dalam Natal? Mereka yang kata hadiah, makan-makan, keramaian, sukacita, dan ada ibu nyeletuk. Apa yang mau harapan dalam Natal? Yesus. Wah, saat tersentak ketika mereka mengatakan Yesus di dalam hidupnya. Ya. Yang menjadi pusat perayaan Natal adalah Yesus, bukan gemerlapannya panggung, bukan pesta, bukan makanan, bukan sukacita yang datang dari dunia ini, bukan baju baru, tetapi kehadiran Yesus di dalam diri kita yang menjadi faktor utama, yang menjadi peran utama, yang menjadi fokus kita, sehingga saudara dan saya ada kehadiran Yesus di dalam diri kita. Banyak orang-orang Kristen mengatakan dia Natalnya hanya Desember saja. Tapi bagi saya Natal setiap hari, karena Yesus ada di sana setiap hari. Mereka menjadi Kristen Natal, ke gereja hanya waktu Natal, ibadah hanya waktu Natal. Ketika Natal mereka pakai baju baru, happy. Tapi setelah Natal, apa yang dilakukan? Apa yang dikerjakan? Apa yang mau dimulai lagi dan Yesus? Oleh sebab itu, Natalku adalah perayaan pribadi kita. Saat kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, Dia ada dalam hati kita. Dan Yesus bukan ada di palungan kanan domba, tetapi Yesus hadir dalam palungan hati kita. Sehingga kehidupan kita ini mencerminkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang maju saja dia melihat tanda ada Yesus Juru Selamat yang sudah datang ke dunia ini. Mereka mencari terang itu. Mengapa mereka mencari terang itu? Karena mereka hidup di dalam kegelapan. Dan saat ini dunia ini sedang hidup di dalam gemerlapnya kegelapan. Nah kita, ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita, ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, itulah Natal yang setiap hari yang kita rayakan. Ada sukacita. Dalam Lukas 2, katakan ayat 11, dan di situ bahwa malaikat berkata kepada mereka, jangan takut, aku membawa kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Telah lahir bagimu, bagi kehidupan kita semua yang sudah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Maka kita berani menyatakan, Natalku, Yesusku, milikku. Maka kehidupan saudara dan saya akan membawa terang. Firman katakan bahwa Yesus yang mau datang ke dunia ini sudah dinubuatkan, dan seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu dia menyatakan tentang Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bukankah kita juga sudah dinubuatkan? Ya. Engkau dipanggil sebelum dunia ini ada. Engkau sudah dipilih sebelum dunia ini ada. Berarti kita sudah dinubuatkan bahwa kita akan ada di dunia ini, sehingga kejadian kita di dunia ini bukan kebetulan. Ya. Oleh sebab itu, kitab ini menjadi kitab kehidupan, sehingga hidup saudara saya juga menjadi buku kehidupan, ya, suratan yang hidup, yang bukan ditulis oleh tinta, tetapi oleh Roh. Sehingga kalau buku ini bisa memberikan jawaban, kitab ini memberi jawaban, kitab ini menjadi buku kehidupan, maka saudara saya juga bisa dibaca oleh semua orang.
baik oleh orang buta. Orang yang mati bisa merasakan. Orang buta ketika melihat kita, ada cahaya Kristus. Karena dalam hidup kita ada Natal, ada Kristus yang besar, yang membawa terang dunia itu, sehingga orang-orang yang buta, mereka bisa melihat. Orang-orang yang mati rasa dengan kehadiran kita, mereka merasakan ada Kristus, ada damai sejahtera, ada sukacita ketika ada orang itu. Saya pesan sedikit, kalau saya kadang malam nongkrong di tukang ojek di pasar, ya, saya kadang modal 5.000, mereka bisa mendengarkan siapa itu Yesus. Sekalipun mereka saya belum menyatakan untuk percaya pada Yesus, tapi saya hanya menceritakan siapa itu Yesus. Ya. Dan mereka ketika saya menyampaikan, saya cerita tentang Yesus, mereka yang tadinya merokok dimatikan. Mereka duduk tenang. Nah, saya belajar untuk membawa kehadiran Tuhan, untuk membawa keberadaan Yesus di dalam kehidupan saya kepada semua orang. Ya. Dan kalau di pasar, saya bukan dipanggil Sony. Haleluya, sini ada. Ya. Saya sekarang dipanggil banyak orang manggil saya haleluya karena apa? Saya kalau kan haleluya, puji Tuhan. Mereka sedang manggil saya haleluya. Ada ini barang bagus nih, ada sayuran bagus. Disitulah ketika mereka tidak menyatakan diri, tapi mereka mau menyatakan haleluya. Ya. Nah di sini saya belajar untuk membawa terang itu di dalam kehidupan saya, di mana saya berada. Ya. Sehingga banyak orang menantikan. Kalau setiap hari ketemu, ya udah satu kata-kata, wah ini kayak di TikTok aja. Nah, disitulah dimana Natalku menjadi cerminan bagi kehidupan kita semuanya ini, sehingga hidup saudara saya adalah kita yang hidup. Kita ini suratan yang hidup. Bisa dibaca, bisa dirasakan kehadiran kita. Jangan sampai kita menjadi orang dekat dengan kehadiran kita. Aduh, dia lagi. Tetapi kita menjadi orang-orang yang dinantikan orang. Ya. Itu makna Natal, sehingga kehidupan Natal dalam kehidupan kita ini fokusnya adalah Yesus, bukan makan, bukan baju baru, bukan perhiasan, bukan keramaian, tetapi Dia Sang Juru Selamat itu, Dia Sang Pembawa Damai itu, Dia yang membawa sukacita itu ada di dalam hati kita, sehingga kita mencerminkan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau kita sedangkan berkata Natal, kita memiliki suatu komitmen. Tidak hanya sekedar Yesusku, tapi kita tidak mengikuti, tapi kita tidak mencerminkan, tidak percaya. Kita berkata Yesusku, kita tidak mengikuti Dia. Kita masih mengandalkan yang lain. Dan apa artinya Yesusku? Kepemilikan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki, ya seperti Bapak Ibu dengan suami istri, ketika memiliki apa yang dirasakan, yang menjadi komitmen di dalam berdua ini. Ya. Nah sama, karena ini Yesus kan pribadi kita dengan Yesus, komitmen satu pribadi kita dengan Yesus, yang kita ucapkan, yang kita rasakan, yang tidak harus kita nikmati bersama-sama dengan Yesus. Sehingga kita juga berkata, cukup Yesus bagiku. Ya. Kalau kita berkata sudah cukup, ngapain cari yang lain? Kalau Bapak cuma mengatakan cukup satu, ngapain cari yang lain? Ya. Kalau saya masih cari aja, belum. Ya. Jadi cukup Yesus di dalam kehidupan kita pribadi. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, saya tidak banyak melebar karena nanti ada kesaksian berkeluarga.
Jadi hari ini kita menyatakan bahwa Yesus Natal itu adalah bagaimana kita memiliki komitmen untuk menjadikan Yesus di dalam kehidupan kita, menjadikan Yesus Natal itu kehadiran Yesus itu dalam kehidupan kita ini. Tetapi saat ini bukan Yesus yang menjadi bayi yang ada di palungan, tetapi Yesus yang sudah besar, yang besar itu, yang tak terbatas itu, ada dalam baitnya yang kudus, yaitu kehidupan kita, tubuh kita ada menjadi bait Allah, di mana Yesus yang tinggal itu dalam kehidupan kita ini, ya, dan menjadikan kita ini suratan yang hidup. Bukan hanya Yesus yang bayi terus, sehingga kekristenan kita hanya bayi terus, hanya selalu mencarikan susu, tapi kita tidak mau makan makanan yang keras. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang dewasa? Tetapi Yesus yang dewasa, Yesus yang besar, yang suka mengajar, Yesus yang hidupnya selalu di bait Allah. Dia bercerita tentang kepada para ahli-ahli Taurat, ya, yang saat ini juga Yesus yang hidup dan bukan kita menjadi Yesus yang besar, yang tak terbatas. Maka buka hati kita untuk menerima Dia, Yesus yang besar itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun bisa menceritakan tentang Yesus di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, sehingga terang Kristus, anugerah Tuhan, kepemilikan kita kepada Yesus selalu nyata dan semakin besar dan semakin kuat dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengatakan Yesusku, Natalku. Kata sama sekali saya kata 1, 2, 3. Yesusku, Natalku. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita tetap berkomitmen kepada Tuhan untuk menjadikan Dia bukan hanya pada waktu bulan Desember, bulan Natal ini, tetapi di setiap hari ada kehadiran Tuhan di dalam kita pribadi. Baik Bapak Ibu juga jangan keluarga, hadirkan Tuhan.